Sampai akhirnya pintunya itu kebuka sendiri, tapi nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Assalamualaikum, kembali lagi sama aku di Ngapeh Malam. Dan pada malam ini aku mau cerita tentang kisah nyata dari seseorang. Sebut aja itu namanya Kak Andra. Cerita ini tuh dia tulis sendiri di salah satu forum horor. Jadi gini ceritanya. Kak Andra ini waktu itu ada pekerjaan di daerah pegunungan di Jawa Barat. Karena lokasi tempat kerja dia ini lumayan jauh ya dari kota, jadi akhirnya dia nyari sebuah hotel yang dekat sama proyeknya. Dan nemulah satu hotel tua. Dari luar sih kelihatannya bangunannya itu masih oke ya, gaya-gaya kolonial gitu. Terus cat putih pudar yang ada jendela-jendela besar gitu. Cuma ya itu vibes-nya itu dari awal tuh udah nggak enak sebenarnya. Dan yang bikin merinding adalah pas Kak Andra ini memasuki lobi. Dia bilang rasanya tuh kayak memasuki rumah yang udah lama ditinggal, yang udah lama nggak ditempatin gitu. Tapi anehnya semuanya masih bersih, nggak ada debu, nggak ada sarang laba-laba, tapi sepi banget pokoknya. Kayak bersih tapi nggak hidup. Tapi karena udah malam, dia capek juga dan ya mau nggak mau ya udahlah, terima aja daripada tidur di mana gitu kan. Akhirnya dia check in juga. Dan dia dapat kamar 308, lantai 3 paling pojok. Dan kamar ini katanya luas banget, paling luas. View-nya juga langsung ke arah hutan. Sialnya nggak ada lagi kamar yang kosong. Dan begitu dia buka pintu kamar 308 ini, hal pertama yang dia notice adalah baunya. Bukan bau bangkai, bukan bau kotor, tapi kayak campuran bau kapur barus, karpet lembab, dan sedikit bau dupa. Aneh sih ya, tapi dia mikir mungkin ini bau khas hotel tua kali ya. Malam pertama dia tidur dengan posisi lampu yang mati. Yang nyala itu cuma lampu kamar mandi. Dan sekitar jam 1.30 pagi, yaitu setengah 2, dia kebangun. Bukan karena suara, bukan karena mimpi buruk, tapi karena baunya berubah. Bau dupa yang tadinya samar, sekarang tuh jadi kuat banget baunya, menyerap banget ke hidung. Dan dia merasa kayak ada orang yang berdiri di ujung kasur. Dia gak berani buka mata, tapi dia ngerasa ada napas lambat tapi dingin. Kayak seseorang yang berdiri deket banget di kanannya dia. Ngadep ke wajahnya tapi diem aja. Tapi Kak Andra waktu itu cuma bisa berdoa dalam hati dan tetap pura-pura tidur. Badanku rasanya berat banget kayak ditindih, kata Kak Andra. Tapi untungnya Kak Andra masih dalam keadaan yang bisa mikir lah ya. Dan detik itu juga dia mendengar suara langkah pelan tapi jelas dari arah kamar mandi yang mendekati kasur dia. Langkahnya itu bukan kayak orang pakai sepatu, pakai sandal gitu, enggak, bukan kayak langkah kaki gitu, bukan. Tapi kayak kaki diseret gitu loh, di esot. Gila ya, kalau aku jadi dia udah dengerin kayak gitu walaupun pura-pura tidur, kayak aku langsung kabur dari lewat jendela. Tapi itu belum selesai. Yang lebih gila, dia masih bertahan semalam lagi. Gila ya itu orang. Berani banget. Tapi namanya cowok ya, cowok mah gitu ya, berani, biar diutek juga kayaknya berani aja deh dia. Dan paginya dia tanya ke resepsionis, "Bu, kamar 308 itu pernah ada yang komplain gak ya?" Dan si ibu resepsionis ini menjawab, "Memang kadang auranya itu berat,
Tapi nggak apa-apa kan mas gitu. Auranya berat, fix. Itu kalimat yang udah bikin mental turun coy. Dan malam kedua dia udah siap. Dia tidur dengan semua lampu menyala. Nggak kayak malam kemarin, lampunya kan mati. Sekarang malam ini dia nyalain coy. Dan dia juga sambil memutar audio zikir gitu. Tapi tetap aja sekitar jam 2 pagi dia kebangun lagi. Kali ini bukan karena bau, tapi karena suara. Suara seseorang yang ngetuk pintu dari dalam lemari. Lemari di kamar itu memang gede dan tua. Modelnya itu yang kayak masih pakai engsel besi gitu. Dari suara ketukan itu, makin lama makin keras. Sampai akhirnya pintunya itu kebuka sendiri. Perlahan, tapi nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Cuman ada satu kursi kayu yang tadinya ada di pojokan kamar, tiba-tiba ada di dalam lemari coy. Ngadep keluar gitu. Dan Kak Andra di waktu itu juga dia langsung pergi ngambil barang-barangnya, cabut tuh keluar dari kamar. Jam 3 pagi loh, dia tidur di lobi, pakai jaket tuh sambil nunggu matahari terbit. Tapi ditegur sama Pak Security-nya. Loh, kenapa mas kok tidur di sini sampean, kata Pak Security. Sedikit-sedikit mereka ngobrol, akhirnya Pak Security ini menceritakan bahwa dulunya kamar 308 itu pernah dipakai buat bunuh diri seseorang perempuan muda yang katanya dikhianati sama suaminya sendiri. Tepat di malam bulan madu mereka. Dan dia gantung diri di kursi yang ada di dalam lemari tadi. Dan katanya kursi itu nggak bisa dipindah. Pernah dicoba sekali, tapi selalu balik lagi ke tempat semula. Gitu guys, singkatnya. Jadi ya pelajaran buat kita semua, kalau kamu masuk ke satu tempat dan perasaan kamu langsung gak enak saat itu, jangan diabaikan deh. Karena kadang tubuh kita udah bisa ngerasain sesuatu yang mata kita belum lihat. Oke, jangan lupa kalau kalian suka cerita kayak gini, bisa klik like dan subscribe-nya ya. Dan kalau kalian punya cerita-cerita yang lain yang gak kalah menyeramkan, boleh share di kolom komentar. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.